Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada hadirin semuanya, tenaga medis, tim daripada Mayor Laboratories. Pada kesempatan hari ini saya DRH Muhammad Burhan, tanggal 26 Desember 2022 saya akan menyampaikan materi tentang menyusun formulasi pakan bebek berdaging atau bebek packing dari Cina itu ya. Jadi mohon Bu Iis untuk maju untuk memberikan menulis data bahan baku yang ada dulu. Jadi kalau prinsip daripada menyusun pakan apapun itu intinya satu kalori, dua adalah protein. Nah, kalori itu diambil dari bahan dasarnya adalah karbohidrat paling tinggi. Jadi kecuali kita bicara kucing, kalau untuk katakanlah unggas, golongan avian atau golongan ruminansia, sapi, kambing, domba, kerbau, semuanya membutuhkan kalori dari bahan karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat yang lain adalah lemak. Sumber karbohidrat yang lain adalah lemak. Kemudian sumber protein ada dua. Ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, kalau untuk katakanlah hewan-hewan yang sifatnya herbivora, pemakan hijauan, dia harus protein nabati, protein yang berasal dari tanaman. Nah, kalau untuk hewan-hewan yang karnivora harus yang dari protein nabati boleh, hewani boleh, tapi kecenderungan ke hewani. Contoh, katakanlah unggas ini bukan karnivora. Jadi artinya sebisa mungkin sebenarnya tidak boleh diberikan makanan sumber bahan protein itu dari hewani. Contoh tepung ikan itu sebenarnya tidak boleh untuk unggas karena dia bukan karnivora. Tapi itu lazim, tapi ini salah, tapi kaprah. Karena dia karnivora. Kenapa? Nanti mengakibatkan ada kanibalisme. Dan istilahnya ya secara behavior atau tingkah laku daripada hewan ini tidak baik. Nah, kemudian kalau contoh babi, kalau babi ini memang omnivora seperti manusia, ya makan daging, ya makan hewan, ya makan tumbuhan. Nah itu dia bisa menggunakan tepung ikan, tepung daging, tapi juga bisa menggunakan tunggil kacang kedelai. Nah kemudian ini prinsip dasar penting. Nah, kalau contoh katakanlah anjing, ya memang dia karnivor, bukan herbivor. Anjing itu bukan pemakan sayur, dia pemakan daging, ya proteinnya protein hewani. Nah, makanya kalau idealnya yang namanya untuk unggas tidak boleh menggunakan tepung ikan. Cuman lazimnya secara umum dipakai. Akhirnya karena salah kaprah sampai ke tingkat akademis. Contoh di universitas pun mengajarkan bikin formulasi pakan ayam dengan menggunakan tepung ikan. Ini salah. Kemudian, nah ini kita membuat contoh formulasi pakan bebek berdaging dengan bahan baku berikut. Satu, ampas bir. Nah, ampas bir ini sebagai sumber protein. Kemudian kopra ini sebagai sumber protein dan sumber lemak kalori. Kemudian ampas jagung ini juga sumber kalori atau karbohidrat, tapi juga sebagai sumber protein sedikit. Kalau ampas kedelai jelas protein. Nah, kemudian ampas kacang kedelai protein. CGF itu kalau misalnya corn gluten fit yang salah itu. Nah, jadi ini hasil daripada istilahnya limbahnya daripada pembuatan sirup jagung yang kalau enggak corn gluten
fermented kalau nggak salah ini. Jadi habis difermentasi jagung yang sudah difermentasi, proteinnya tinggi. Kemudian tumpi jagung, nah, kemudian kulit kopi. Nah. Silakan sekarang coba disusun teh. Jadi sekarang satu sumber kalori. Nah, sumber kalori. Kemudian satu dari situ saya lihat dulu ya, nah, itu dari ampas jagung. Kemudian 2 tumpi jagung. Ampas jagung, tumpi jagung. Kemudian ampas bir, kopra, ampas jagung, ampas kedelai, ampas kacang kedelai, CGF. Ya. Jadi kalau secara real memang ini dari 8 bahan baku ini yang menjadi sumber pokok karbohidrat atau kalori hanya ampas jagung sama tumpi jagung. Karena kalau yang lain dominasinya di protein. Gitu. Sudah. Dan sekarang sumber protein. Sumber protein kasar itu ampas bir. Jadi ampas bir ini biarpun katakanlah dulu bir ini kan berasal dari gandum yang difermentasi. Nah, tetapi karena sudah difermentasi proteinnya tinggi menjadi bahan protein. Seperti ampas kecap itu tinggi. Kemudian 2 kopra. Itu kopra ini sebagai sumber protein dan sumber lemak kalori. Kemudian 3 ampas kedelai. Kemudian 4 ampas kacang kedelai. Jadi kalau semua yang dari kacang kedelai itu sampai katakanlah daunnya kedelai pun itu kan protein tinggi. Jadi ampas kacang kedelai. Kemudian CGF ini juga biarpun awalnya jagung tapi karena udah difermentasi dia mengandung tinggi proteinnya. Jadi tolong di search kalau CGF itu singkatannya apa, kemudian dia mengandung berapa protein kasarnya. Tolong cari bersama-sama biar cepat. Jadi Bu Rina sama Bu I tolong carikan CGF. Nah, CGF itu kalau saya corn gluten fermented, nah, itu ya. Kemudian sumber serat kasar. Kalau kulit kopi ini hanya sebagai sumber serat kasar. Kalau idealnya kalau untuk bebek ini saya kurang menyarankan. Oh begitu ya. Oh dari ini. Oh jadi ini mending kulit kopi enggak? Jadi kulit kopi enggak? Kalau gitu kalau analisis lagi Bu ya yang bisa ampas bir ini kelemahannya nanti masih bisa ampas bir bisa, kopra bisa, ampas jagung bisa, ampas kedelai bisa, ampas kacang kedelai bisa, CGF enggak bisa deh kalau untuk karena dia fermentasinya kandungan mikrobanya terlalu tinggi. Jadi CGF itu kalau untuk ayam, karena ayam itu pencernaannya mekanis, dia tetap butuh probiotik, tetapi kalau terlalu tinggi nanti akan merusak epitel sama dinding daripada ampela yang meremukkan jagung di ampelanya itu, atau kalau bahasa ini namanya proventriculus itu akan rusak. Karena itu kandungannya tinggi. Jadi kalau ototnya nanti rusak nanti nggak akan makanan tercerna. Jadi ini CGF nggak bisa, kulit kopi nggak bisa. Nah kalau itu ampas bir juga nggak bisa ampas bir nggak bisa karena ketinggian. Kalau untuk sapi boleh, jadi ampas bir tidak bisa. Tapi kalau saya paksakan bisa. Cuman artinya kalau mau ideal hanya ampas jagung, tumpi jagung, ampas kacang kedelai. Jadi kalau tumpi jagung itu yang seperti apa sih? Tahu tumpi jagung? Serat aja itu. Itu cuma tipisnya. Jadi yang ujungnya itu kan, ujung yang mau ada benihnya itu. Itu kan tumpi jagung itu ya sebenarnya cuma serat. Tapi ya mengandung karbohidrat, tapi serat itu. Nah, serat. Jadi ampas jagung. Nah ini kalau sebenarnya begini Bu, kalau bahan baku. Jadi kalau yang sifatnya berbau fermentasi terlalu tinggi kurang bagus, CGF fermentasi tinggi, ampas bir tinggi. Jadi nanti akan merusak dinding
sel-sel pada dinding saluran pencernaan terutama di empedalnya itu atau di ventriculus yang dia untuk mengunyah batu. Ini kan gantinya giginya itu masalahnya itu. Ya. Itu kemudian C nggak masalah sekarang tetap butuh vitamin dan mineral secara standar. Vitamin untuk nafsu makan dan sebagainya. Vitamin dan mineral. Vitaminnya itu kita menggunakan standar dosa Primavit ya. Primavit. Nah, kemudian dikasih kemudian yang D pemacu pertumbuhan. Kita menggunakan ada namanya Performac BR itu. Ada Performac BR itu intinya sama, Performac BR. Jadi pemacu pertumbuhannya adalah Performac BR. Kemudian yang butuh probiotik sedikit. Nanti pengurai serat karena ini semuanya seratnya tinggi. Contoh ampas jagung seratnya tinggi, tumbi jagung seratnya tinggi, ampas kacang kedelai seratnya juga tinggi. Nah, jadi kalau ampas kedelai itu berarti kan ampas tahu berarti kan ini maksudnya itu kan protein tinggi selama kering. Ini biozim. Nah, biozim besok bawa spidol yang banyak. Itu nah, kemudian setelah itu udah ya. Kemudian sumber kalori ini harus minimal 50% dari bagian porsi formulasi. Sumber kalori ini. Nah, kalau mau ideal ini sampai 60. Kenapa? Kalori satu murah, dua kalau kalori ini kurang akan mengakibatkan protein yang ada berubah menjadi kalori. Jadi ini mohon maaf ya, ini kan dengan bahan baku pakan seperti ini kualitas pakan rendah. Karena tidak ada bahan baku makanan yang punya kualitas ini. Ini kualitas rendah, artinya ini menggunakannya agak susah. Tapi insya Allah dengan formulasi yang ada, dengan bahan pakan yang serendah ini, insya Allah juga akan optimal. Kalau bagus nggak bisa bahan bakunya murahan ini. Ya paham ya, murahan semuanya. Ini kan semuanya murahan, nggak ada yang punya kelas nggak ada. Jadi ampas jagung ini ampas jagung ini dia di 40%. Kalau tumbi jagung ini karena terlalu ini seratnya tinggi, ini cukup 15%. Kemudian kopra. Nah, kopra ini dia karena untuk ini dari semua ini hanya ngangkat protein di kopra aja, yang lain rendah. Kecuali ampas kedelainya, ampas tahu. Kalau ampas tahu kering ini tinggi. Cuman nggak tahu ini ampas kedelai itu ampas tahu teh. Maksudnya ampas kedelai itu atau hanya jangan-jangan arinya kedelai itu. Kalau ampas tahu tinggi. Tapi kalau ampas kedelai itu hanya bekas orang mau bikin tempe dibersihkan, ampasnya itu hanya arinya kedelai. Itu juga rendah. Artinya ya ada protein tapi hanya besar serat gitu. Makanya ini kalau lihat dari sini hanya yang tingginya kopra. Jadi kopra untuk ngangkat protein ini saya kasih 15%. Kalau kebanyakan kopra nanti juga enak karena banyak mengandung lemak. Nanti nafsu makan ngedrop. Harusnya idealnya 10, tapi ini saya paksakan. Kemudian 15, kemudian ampas kedelai, ampas kedelai sama ampas kacang kedelai apa bedanya? Teh sama itu. Hanya beda kalimat kacang aja teh itu. Sama itu enggak ada. Jadi berarti itu dicoret. Ya, karena ampas kedelai sama ampas kacang kedelai itu hanya tapi dan jadi gitu. Jadi ampas kedelai karena itu sudah ini berarti ampas kedelai 30%. Berarti itu kan totalnya 45 ya. Totalnya 55%. Paham ya teh? Sembari dicari tolong berapa protein ampas jagung. Berapa protein tumbi jagung, berapa protein kopra, berapa protein ampas kedelai. Nanti kita hitung berapa ketemunya protein kasar daripada formulasi yang kita susun. Kemudian setelah itu Primavit 0,2 sampai 0,4 ya. Jadi 2 sampai 4 kilo per ton pakan. 0,2 sampai 0,4. Kemudian Performa GR ini 0,2. Kemudian untuk biozim 0,2.
Yang penting mohon disampaikan cara mencampur biojim ini harus dicampur dulu dengan bahan baku yang lain. Karena biojim ini kalau ketemu primavera langsung akan saling melemahkan, merusak. Jadi biojim ini nanti dicampur dulu dengan bahan contohnya ampas jagung gitu. Ampas jagung. Atau sama tumis jagung. Atau sama kopra. Ya dicampur dulu dengan bahan tersebut. Jadi ketemunya total 40 tambah 15 55 tambah 15 itu 70 tambah 30 100 benar ya. Nah, udah. Itu. Berapa coba ampas jagung berapa persen proteinnya? Ampas jagung. Ampas kedelai berapa teh? Ampas tahu benar kalau ampas tahu, makanya ini ampas tahu atau ampas kedelai. Kalau ampas tahu benar, karena ampas tahu itu sarinya kedelai. Tapi kalau ampas kedelai itu dedaknya kedelai itu, jadi bukan dedak lama-lama apa itu namanya? Kedelai berapa? Beda, ampas kacang tinggi karena dia hasil fermentasi. Enggak mungkin. Awal 5 saya percaya. Awal 5 kemasikan saya percaya. Berapa? Enggak, jadi ampas kedelai enggak akan mencapai segitu. Kalau ampas kedelai tidak akan. Itu karena itu ampas ari itu kalau ampas kedelai. Kemudian kalau tumis jagung berapa? Nah itu pas gitu. 8,6 juga enggak. Ini kalau 8,6 itu proteinnya jagung enggak. Jadi ini juga salah. Nanti jadi PR aja ya. Nah, kemudian kopra, kopra banyak. 27%. Kalau kopra ya, itu kopra 27%. Jadi belum ketemu ya. Jadi kurang lebih seperti ini formulasinya. Tapi ini insya Allah formulasi ini belum ketemu perhitungannya secara matematis berapa protein kasarnya. Tapi secara idealitanya keseimbangan karbohidrat sama kalori sudah seimbang. Nah, kalau serat sudah cukup, kebanyakan serat malahan karena semuanya dari ampas. Tapi dengan ini kalau pekan ini insya Allah kan murah. Jadi bahan baku makanan ini murah, ini murah. Ya, kalau ini jadi kan harga pakan komersil untuk entah bebek pedaging maupun untuk ayam pedaging itu kan di atas Rp7.000. Kalau pakan itu katakanlah kita bisa menekan 500 juga udah untungnya besar. Apalagi kalau ini mah pasti rendah sekali. Ini paling dengan bahan begini ya ini paling maksimal Rp5.000 ini. Ini Rp5.000. Cuman ya tetap tidak mungkin hasilnya sama dengan tapi artinya minimal kan orang usaha produksi itu kan targetnya kan bukan kecepatan pertumbuhannya atau katakanlah istilahnya laju daripada waktu yang pendek betul cepat bukan. Tapi yang penting kan endingnya adalah untung, efisien dan untung. Karena kalau katakanlah lajunya tumbuhnya cepat, contoh sehari bisa katakanlah pertumbuhan 60 gram per hari. Tapi kalau kosnya juga mahal, juga nggak untung untuk apa? Dalam waktu 40 hari contoh dia bisa mencapai 1,7. Karena kalau bebek itu di bawahnya ayam broiler ya, lebih rendah. Tapi ya percuma kalau biayanya mahal. Bisa dipahami ya? Nah, ini tolong dipraktekkan ke peternak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi peternakan bebek pedaging. Karena intinya daripada produksi itu intinya kalau di peternakan adalah pakan. Kalau pakan kita bisa mandiri, itu insya Allah pasti banyak untungnya. Biarpun kalah cepat tapi pasti untung. Karena apa? Karena rendah biayanya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.